Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alay Marwa Afifah, NIM 2020 1435889, kelas 4O, Prodi PGSD, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan membahas mengenai kiasan dasar, sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan dalam hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Kesukarelaan, janji, dan ketentuan moral kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan dan yang dilandaskan pada sifat-sifat ketulusan hati tanpa pamrih, mengutamakan kewajiban daripada hak, pengabdian, tanggung jawab. Tujuan kesukarelaan agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang nerimo hati tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Janji dan ketentuan moral. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau pengurus gerakan pramuka di kala peresmian menjadi anggota atau pengurus. Kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan, usai, dan perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dharma adalah alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur. Upaya memberi pengalaman simpel yang mendorong anggota gerakan pramuka menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatan mendorong pramuka menunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, mempunyai rasa kebersamaan dan gotong royong. Kode etik organisasi dan kesatuan pramuka dengan landasan ketentuan moral disusun dan ditetapkan bersama hukum yang mengatur hak dan kewajiban anggota, pembagian tanggung jawab dan penentuan putusan. Sistem beregu dan tanda kecakapan. Pengertian sistem beregu. Sistem beregu ialah salah satu prinsip dasar metode pendidikan pramuka. Banyak hal yang sanggup dikerjakan dengan gampang dengan adanya sistem beregu ini. Karena itu, perlu kita telaah dan dilaksanakan dalam satuan pramuka. Pengertian regu dalam sistem beregu ialah kelompok kecil yang terdiri dari 5 hingga 10 anggota. Manfaat sistem beregu. Dengan menggunakan sistem beregu akan diperoleh manfaat antara lain memberi kesempatan aksep terdidik, mengembangkan jiwa kepemimpinannya, mempermudah dan memperlancar proses pendidik bagi aksep terdidik, mempermudah penggerakan aksep terdidik, mempermudah pengamatan dan pengawasan dan pengamatan, mempermudah perkembangan langsung aksep terdidik, memberi kesempatan aksep terdidik untuk berlatih hidup bermasyarakat, bergotong royong, bekerja sama, tenggang rasa, dan lainnya. Pembentukan regu, regu tetap, atau misalnya burung siaga, regu penggalang, dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk untuk sementara waktu, contohnya untuk permainan, untuk melaksanakan kiprah tertentu. Sistem tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah gejala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu. Sesuai dengan golongan usianya, tanda kecakapan terdiri dari 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum atau TKU ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seorang pramuka memutuskan syarat-syarat kecakapan umum dan dilantik pada tingkat SKU tertentu. TKU untuk pramuka siaga. Semua tanda kecakapan siaga
terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum terbentuk jejer genjang dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 5 cm. Berwarna hijau, renta, dan kemiringan 300 ke kanan atas. Terdapat tanda kelopak bunga kelapa yang mulai terbuka berwarna putih, warna dalam, warna dasar. Garis tepi berwarna hitam pada bentuk jejer genjang. TKU untuk pramuka siaga terdiri atas TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan TKU siaga tata. TKU untuk pramuka penggalang. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. Tanda kecakapan umum berbentuk abjad V lurus dengan tinggi 1,3 cm dan panjang 4,5 cm berwarna dasar merah berbentuk sudut 120 derajat. Terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih dalam rujukan dasar. Garis tepi berwarna hitam pada gambar abjad V lurus. TKU untuk pramuka penggalang terdiri yaitu TKU penggalang ramu, TKU penggalang rakit, TKU penggalang terap. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU terbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm. Panjang bawah 5 cm berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5. Sepasang tunas kelapa yang berlawanan dan terdapat goresan pena bantara atau laksana di bawah tunas kelapa tersebut. TKU untuk pramuka penegak terdiri atas TKU penegak bantara dan TKU penegak laksana. TKU untuk pramuka pandega terdiri atas satu tingkatan yaitu TKU pandega. Semua tanda kecakapan umum siaga terbuat dari kain. TKU berbentuk trapesium dengan tinggi 7,5 cm dan panjang atas 4 cm, panjang bawah 5 cm, berwarna dasar hijau tua. Terdapat gambar bintang bersudut 5, sepasang tunas kelapa yang berlawanan, dan terdapat goresan pena pandega di bawah tunas kelapa tersebut. Permainan pendidikan. Pesan rahasia. Semua akseptor berbaris dan pembina memberikan pesannya. Setelah pembina selesai memberikan pesannya, kemudian akseptor harus menyebutkan kembali apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Pesan yang terkandung di dalamnya bisa nama-nama benda, binatang, atau orang, dan lain sebagainya. Isi ruangan. Setiap pramuka diperintahkan masuk ke dalam suatu ruangan secara bergantian dan memberi waktu selama setengah menit atau 30 detik untuk tiap. Kemudian sesudah itu, setiap akseptor harus menuliskan sebanyak-banyaknya barang yang dilihat. Permainan ini untuk melatih daya ingat. Bau dan harum. Pembina bisa menyediakan beberapa macam benda yang mempunyai amis menyerupai makanan, bumbu, obat-obatan, atau parfum, dan sebagainya. Kemudian anggota pramuka harus mencium amis dari benda tersebut dengan mata tertutup dan menyebutkan bendanya. Yang terbanyak menyebutkan itulah pemenangnya. Kesesuaian jiwa keprasahajaan hidup. Persesuaian dengan perkembangan jasmani dan rohani. Maksud dari prinsip ini adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasaran dengan tepat pada tiap-tiap golongan umur pramuka. Untuk itulah maka pramuka digolongkan berdasarkan usia. Siaga, anak usia 7-10 tahun. Anak seumur ini pikirannya masih terpusat pada induk semangnya. Maka cara mendidiknya pun harus memakai cara keluarga, penuh kasih sayang, gembira ria, kelincahan, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat dari bentuk barisan upacara pembukaan latihan yang menggambarkan pendidikan mereka masih pematangan pendidikan keluarga. Penggalang, anak umur 11-15 tahun. Anak umur ini sudah menginjak remaja dan mulai mengenal masyarakat lingkungan. Cara mendidiknya tentu dengan cara yang dapat mengena pada masa perkembangan usia ini. Penegak, pemuda umur 16-20 tahun. Pemuda seumur ini sudah dapat berpikir kritis, logis, dan realistis.
sudah mengerti corak kehidupan masyarakat. Anak pemuda usia ini sudah berani dan dapat mengambil tindakan sendiri. Pandega, pemuda dewasa umur 21 sampai 25 tahun. Pemuda seusia ini sudah harus terjun membina masyarakat dan bergaul dalam kehidupan masyarakat luas. Keprasahajaan hidup dalam pramuka adalah prinsip hidup seorang anggota pramuka untuk hidup dengan sederhana dan wajar serta sikap mental seseorang untuk menggunakan harta bendanya secara efisien dan sesuai fungsi sosialnya. Dengan prinsip ini, pemuda-pemudi dapat memperoleh kesempatan dan kemungkinan yang luas untuk mengembleng diri, sehingga sanggup dan dapat hidup dalam keadaan bagaimanapun juga. Prinsip-prinsip keprasahajaan hidup dapat mengembangkan kesehatan jasmani dan rohani, serta menjauhkan dari hal-hal yang mungkin menimbulkan sikap yang tidak baik. Prinsip keprasahajaan hidup dapat membentuk watak dan kepribadian luhur. Perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa, perasaan, karsa, niat atau kemauan, dan karya, perbuatan yang membuahkan hasil. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam dasar dharma pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung dasar dharma pramuka ayat 2, cinta alam dan kasih sayang manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.